Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Bagaimana kondisinya pada hari ini? Baiklah. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk menyiapkan kelasnya dan memulai untuk berdoa. Yang pertama kali kita membaca zikir Sayyidatul Istighfar dulu ya anak-anak. Semuanya baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Shadaqallahul azim. Dimana yang artinya yaitu, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Engkau yang menciptakanku, sedang aku adalah hamba-Mu, dan aku di atas ikatan janji-Mu, dan akan menjalankannya dengan semampuku. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakuimu atas nikmat-Mu terhadap diriku, dan aku mengakui dosaku padamu. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Dari kita membaca zikir tadi, banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari membaca zikir ini. Yang pertama yaitu masuk surga. Yang kedua diampuni dosa. Dan yang ketiga bentuk syukur atas nikmat Allah. Dan selanjutnya yaitu dicintai. Baiklah, setelah kita membaca Sayyidul Istighfar tadi, selanjutnya kita membaca doa keselamatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fir rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan naril riwal afwa indal hisab. Dimana yaitu artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan ketika beragama, kesehatan badan, limpahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum datangnya maut, rahmat pada saat datangnya maut, dan ampunan setelah datangnya maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Berikanlah kami keselamatan dari api neraka dan ampunan pada hisab. Sekarang kita membaca doa Nabi Musa, yaitu doa meminta dimudahkan urusan dan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang artinya, ya Robku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataan. Selanjutnya kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, selanjutnya kita membaca ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita membaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untuk akulah agamaku. Baiklah anak-anak ibu semua, surat Al-Kafirun ini menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah kaum muslimin dan orang-orang selain mereka. Seluruh kekufuran adalah satu agama dan bertentangan dengan agama Islam. Surat Al-Kafirun berisi penolakan tegas atas ajakan kafir Quraisy untuk menyembah berhala walau sesaat dengan tujuan apapun. Surat Al-Kafirun menegaskan tidak ada kompromi dalam perkara akidah. Tidak dibenarkan kerjasama yang mencampur baurkan dua akidah yang berbeda. Surat ini juga menegaskan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah berhala mereka sampai kapanpun. Surat ini merupakan salah satu mukjizat dan bukti kebenaran Al-Quran, karena mereka yang mendatangi Rasulullah untuk mengajak menyembah berhala sampai akhir hayatnya tidak pernah masuk Islam, bahkan sebagiannya mati terbunuh dalam kondisi kafir. Surat Al-Kafirun berisi ajaran toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam akidah dan beribadah. Bagi seseorang adalah agama sebagaimana pilihannya, dan semua akan mendapatkan balasan sesuai pilihan tersebut. Selanjutnya kita membaca surat Al-Baqarah ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya kita membaca surat Al-Baqarah 3 ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihim wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya kita membaca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Barik, ya Musyawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Bashir, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya
syakur. Ya Ali ya Khabir ya Hafiz ya Mukit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Bait ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'alli ya Bar ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Rauf ya Malikul Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Baiklah, sudah kita membaca Asmaul Husna tadi. Selanjutnya kita membaca tasbih, tahlil, tahmid sebanyak 3 kali. Mari kita baca sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah kita membaca tasbih, tahlil, dan tahmid, sekarang kita masuk kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak ibu ingin pintar, bukan? Nah, dengan pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, anak-anak ibu dapat mengubah dunia. Kalau menunggu sampai siap, kapan anak-anak ibu akan bisa sukses? Yang bisa anak-anak ibu akan menghabiskan sisa hidup hanya untuk menunggu saja. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Dan persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Dan anak-anak ibu, fokuslah pada pembelajaran kita dan giatlah untuk belajar agar anak-anak ibu bisa menjadi orang yang sukses dan bisa menjadi orang yang pintar dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Dan bagi anak-anak ibu yang
mempunyai cita-cita yang tinggi, ingin menjadi polisi, menjadi poluan, menjadi tentara, menjadi guru, menjadi dosen, atau menjadi apa saja itu, rajin-rajinlah belajar dan berpandai-pandailah untuk mencari teman dan tidak terjerumus dalam pergaulan. Sebab kalau anak-anak ibu masuk dalam pergaulan bebas atau pergaulan yang tidak baik, maka semua cita-cita anak ibu tidak akan dapat terwujudkan. Jadi, pandai-pandailah dan belajarlah dengan giat dan rajin-rajinlah membaca. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu SBDP, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mencermati notasi dan syair sebuah lagu, anak-anak ibu mampu mengetahui tempo serta tinggi rendah nada dalam lagu. Yang kedua, setelah permainan alat musik, anak-anak ibu mampu menyanyikan lagu sesuai dengan nada yang benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, anak-anak ibu mampu mengidentifikasi keragaman agama di Indonesia. Yang keempat, setelah anak-anak ibu mensyukuri, anak-anak ibu mampu menyadari berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, setelah anak-anak ibu menampilkan, anak-anak ibu mampu mencirikan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keragaman suku bangsa dengan benar. Dan setelah mengidentifikasi, anak-anak ibu mampu menjelaskan bentuk keragaman suku bangsa, sosial, budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan dengan benar. Dan setelah membaca teks, anak-anak ibu mampu menuliskan gagasan pokok dan pengetahuan baru dalam bacaan dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah menggali, anak-anak ibu mampu mendeklamasikan pengetahuan baru yang terdapat pada teks dengan benar. Baiklah, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita hari ini. Baiklah, sekarang kita belajar tentang not balok satu nusa satu bangsa. Seperti yang udah ibu bikin di depan, apakah anak-anak ibu bisa melihat not balok yang di depan? Bisa. Sekarang ibu bertanya, apakah anak-anak ibu bisa membaca not balok yang ada di depan? Baiklah. Siapa yang tahu bagaimana cara memainkan alat musik menggunakan not balok di depan? Tidak, Bu. Baiklah, sekarang ibu akan mengajarkan anak-anak ibu terlebih dahulu tentang not balok yang ada. Sebelum kita masuk kepada not balok satu nusa satu bangsa ini, ibu akan mengajarkan terlebih dahulu do, re, mi, fa. Coba anak ibu ulang. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sol, la, si, do. Coba kita baca bareng-bareng. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Anak-anak ibu sudah hafal kan? Baik, kita sekarang masuk kepada not balok satu nusa. Sekarang kita akan membaca not balok satu nusa satu bangsa. 1, 2, 3. Sol, sol, la, sol, mi, do, re, do, la, sol, do, re, mi, re, sol, sol, la, sol, mi, do, re, do, la, sol, do, re, mi, do, re, si, do, re, mi, re, do, si, la, sol, fa, fa, mi, fa, mi, re, sol, sol, la, sol, mi, do, re, do, la, sol, do, re, mi, do, re, si, do. Baiklah, dengan selesai kita membaca not balok satu nusa satu bangsa ini, apakah anak ibu bisa memainkannya pakai bionika? Apakah anak-anak ibu bisa membacanya dengan menggunakan bionika? Bisa, Bu. Baik, kepada Mutia, silakan untuk mencoba.
kepada pembelajaran PPKN. Sekarang anak-anak ibu baca tentang keragaman agama di Indonesia. Ibu akan memberi waktu dan setelah itu nanti kita baru ada sesi tanya jawab. Adakah anak-anak ibu yang ingin bertanya tentang keragaman agama di Indonesia ini? Ya, kepada Mutia dipersilakan. Apa tujuan dari keragaman agama di Indonesia? Baik, ibu akan menjawab pertanyaan dari Mutia, yaitu agar memperkaya ilmu pengetahuan, agar saling menghormati antar agama walaupun berbeda kepercayaan. Baiklah, apakah anak-anak ibu ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita akan masuk kepada tempat ibadah dan kitab suci serta hari besar agama yang ada di Indonesia. Anak-anak ibu tahu ada berapa agama di Indonesia? Baiklah, sekarang kita masuk kepada tempat ibadah, kitab suci, bahkan hari besar agama yang ada di Indonesia. Sebelum itu ibu akan bertanya terlebih dahulu, anak-anak ibu tahu berapa agama yang ada di Indonesia? Agama di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Di sini ibu akan menjelaskan kepada anak-anak ibu semua tentang 6 agama yang ada di Indonesia ini. Kita mulai dari agama Islam. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Sedangkan nama tempat ibadahnya adalah masjid. Nama hari keagamaan agama Islam ini yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Nama upacara keagamaan agama Islam yaitu Jumatan, puasa Ramadan, Maulid Nabi. Sekarang kita masuk kepada agama Kristen. Nama kitab sucinya adalah Alkitab. Nama tempat ibadahnya adalah gereja, apel. Dan nama hari raya keagamanya adalah Natal, Paskah, Pantekosta, Hari Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih. Dan nama upacaranya yaitu upacara Paskah, Natal, dan Angkat Sidin. Selanjutnya yaitu agama Katolik. Kitab sucinya yaitu Alkitab. Nama tempat ibadahnya gereja dan katedral. Nama hari rayanya Natal, Paskah, Pantekosta, dan nama upacaranya Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Selanjutnya yaitu agama Hindu. Nama kitab sucinya yaitu Weda. Nama tempat ibadahnya Pura. Nama hari rayanya Nyepi, Saraswati, Galungan, Kuningan, Pagarwesi, dan Saraswati. Nama upacaranya yaitu upacara ngaben, potong gigi, kurban, sedekah bumi. Dan selanjutnya Buddha. Nama kitab sucinya Tripitaka. Nama tempat ibadahnya Vihara. Nama hari keagamanya Waisak, Hasada, Katina, Makapuja, Ulambana, dan nama upacaranya yaitu Waisak. Yang terakhir Konghucu. Nama kitab sucinya Shiswujing. Nama tempat ibadahnya Klenteng atau Bitang. Nama hari rayanya yaitu Tahun Baru Imlek, Cap Gome, Ceng Beng, Pehcun, dan nama upacaranya Cap Gome, Ceng Beng, dan membagikan angpau. Itulah keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Sekarang anak-anak ibu telah tahu bukan apa saja keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Sekarang ibu minta kepada anak-anak ibu untuk menuliskan kembali di bukunya, bikin seperti peta pemikiran anak-anak ibu sendiri-sendiri. Setiap kita harus mempunyai hak dan hak untuk menjalankan ibadah, sebab kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling krusial atau utama. Saking pentingnya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, maka kita sepakat memasukkannya ke dalam kategori non-derogable right, yaitu
yaitu hak asasi manusia tidak dapat dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apapun. Setelah itu, dengan berakhirnya materi kita pada pagi hari ini, Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kepada anak-anak Ibu, siapakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Mutia. Kepada Mutia dipersilakan. Kitab suci Al-Quran. Nama tempat ibadah masjid. Nama hari raya keagamaan Idul Adha dan Tahun Hijriyah Israel. Nama upacara keagamaan Jumatan puasa Ramadan menurut Nabi Muhammad. Agama Kristen. Kitab suci. Nama kitab suci Alkitab. Nama tempat ibadah gereja Kapten. Nama hari raya keagamaan Natal, Paskah, Pentakosta, hari Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih. Nama upacara keagamaan upacara Paskah, Natal, angkat sidi. Agama Katolik. Nama kitab suci Alkitab. Nama tempat ibadah katedral gereja. Nama hari raya keagamaan Natal, Paskah, Pentakosta. Nama upacara keagamaan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci. Agama Hindu. Kitab suci Weda. Nama tempat ibadah Pura. Nama hari raya keagamaan Yakti, Saraswati, Galungan Kuning, Pagarwesi, Saraswati. Nama upacara keagamaan upacara Naben, potong gigi, tinteban, sedekah bumi. Agama Buddha. Nama kitab suci Tripitaka. Nama tempat ibadah Vihara. Nama hari raya keagamaan Waisak, Asada, Katina, Mahapuja Ulambana. Nama upacara keagamaan Waisak. Agama Konghucu. Nama kitab suci Sisu Wujing. Nama tempat ibadah Kelenteng Hitam. Nama hari raya keagamaan tahun baru Imlek, Cap Gomeh, Cengbeng, Pencun. Nama upacara keagamaan Cap Gomeh, Cengbeng membagikan angpau. Akhirnya penyimpulan dari Mutia tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kepada anak-anak Ibu, buka buku halaman 40 dan kerjakan tugas yang ada di buku itu dan besok dikumpulkan. Baiklah, pembelajaran kita minggu depan bawa karton 1 gulungan itu dan bawa pensil dan pensil warna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Sekarang kita baca doa tutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.